Pernahkah kita membayangkan bahwa berbicara bisa menjadi sebuah kejahatan? Bahwa suara, pendapat, bahkan keluhan seorang perempuan bisa dianggap sebagai dosa yang layak dihukum secara fisik? Di abad pertengahan Eropa, itu bukan sekadar bayangan, itu nyata. Dan salah satu simbol paling kejam dari kenyataan itu bernama Scold's Bridle. Di abad pertengahan Eropa, keadilan seringkali tidak berdiri di sisi belas kasih. Ia tegak dengan wajah dingin, penuh hukuman, dan hampir tak menyisakan ruang bagi kemanusiaan, terutama bagi perempuan. Dalam dunia yang menganggap suara perempuan sebagai ancaman, lahirlah alat-alat penyiksaan yang bukan hanya menyakiti tubuh, tapi juga menghancurkan martabat. Salah satu bentuk hukuman paling kejam yang pernah tercatat dalam sejarah adalah Scold's Bridle, sebuah alat pengerangkeng wajah dari besi, menyeramkan dan dingin. Alat ini digunakan untuk menghukum perempuan yang dianggap terlalu banyak bicara, berani berpendapat, atau sekadar dituduh gemar bergosip. Scold's Bridle mulai digunakan sekitar tahun 1550, terutama di Inggris dan Skotlandia. Hukuman ini tidak terbatas pada satu wilayah saja, meski sering keliru disebut hanya terjadi di Belgia. Ia menyebar bersama budaya patriarki yang melihat perempuan bukan sebagai subjek berpikir, melainkan objek yang harus dikendalikan. Alat ini terdiri dari kerangka besi yang membungkus kepala dan rahang bawah korban. Di bagian dalamnya terdapat pelat besi, bahkan paku kecil, yang ditekan langsung ke lidah. Setiap usaha untuk berbicara berubah menjadi siksaan. Rasa sakit bukan lagi ancaman, ia menjadi kepastian. Di balik besi itu, tersembunyi ketakutan terbesar penguasa sosial saat itu, suara perempuan. Gosip bukan sekedar dianggap tidak sopan, melainkan kejahatan. Perempuan yang dianggap tidak tahu tempatnya, terlalu vokal, atau berani melawan norma, segera dicap layak dibungkam. Hukuman ini tak berhenti pada rasa sakit fisik. Para korban sering dipermalukan di depan umum. Mereka di arah keliling kota, diikat seperti hewan, menjadi tontonan. Ironisnya, tak jarang suami mereka sendiri yang menarik rantai itu. Sementara warga meludah, mencemooh, dan menertawakan. Di balik semua kekejaman ini, terdapat pengaruh kuat tafsir nilai religius pada zamannya. Tubuh dianggap sebagai sumber dosa, dan penderitaan fisik diyakini sebagai jalan menuju pertobatan. Hukuman bukan lagi tentang keadilan, melainkan kontrol atas moral dan perilaku. Namun yang paling menyakitkan, Scold's Bridle bukan sekedar alat besi. Ia adalah simbol. Simbol bagaimana kekuasaan dapat membungkam, menekan, dan menghapus suara, selama itu dilakukan atas nama moral, agama, dan ketertiban sosial. Hari ini, Scold's Bridle disimpan di museum. Ia diam, tak lagi melukai siapapun. Tapi sejarahnya tetap berbicara tentang bagaimana suara perempuan pernah dianggap ancaman dan bagaimana keheningan dipaksakan sebagai kebajikan. Mengingat sejarah bukan untuk membuka luka lama, melainkan agar kita tak mengulangnya. Karena setiap suara berhak didengar, dan tak satu pun manusia pantas dibungkam atas nama apapun. Jika menurut Anda sejarah seperti ini penting untuk diingat dan dibicarakan, tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Apakah bentuk Scold's Bridle versi modern masih ada di sekitar kita hari ini? Dukung konten ini dengan menyukai, membagikan, dan berlangganan agar lebih banyak suara yang tak lagi dibungkam bisa ikut terdengar.